Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Hana di channel YouTube Inspire, mengabdi dan menginspirasi. Sebelum kita berbincang dengan sosok inspiratif kita hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Hari ini Hana akan berbincang dengan sosok wanita berpendidikan yang mengabdikan dirinya di sebuah desa. Sekarang mari kita sapa sosok inspiratif kita hari ini. Assalamualaikum Mbak Retno, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mbak. Oh iya, ini kita panggilnya Mbak Retno atau Bu Retno ya? Mbak aja, saya kira kita seumuran ya. Oh iya, kita panggil Mbak aja supaya lebih akrab. Saya yakin juga kita seumuran, anak-anak 90-an lah ya. Iya. Oh iya, sebelum kita berbincang dengan Mbak Retno lebih dalam lagi, Hana akan menceritakan siapa sih sosok inspiratif di samping Hana sekarang. Retno Ambarika Rahmawati atau kerap disapa dengan Retno, merupakan kelahiran Kediri 17 Agustus 1997. Menempuh gelar sarjana Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan menempuh gelar magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di universitas yang sama. Mbak Retno juga merupakan ketua organisasi Pusat Studi Anak dan Gender pada tahun 2018 di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Mbak Retno ini juga merupakan seorang penulis loh. Beberapa karya-karya bestsellernya yaitu Sri Kandi Negeri, Perempuan Ayu Kampung Sebelah, Tetap di Sini Dok, dan masih banyak lagi. Dan sekarang Mbak Retno ini merupakan Ibu Kepala Desa Sukaharjo. Benar begitu ya Mbak Retno? Alhamdulillah Mbak, ya seperti itu. Nah, saat tahu kalau Mbak Retno ini adalah seorang kepala desa, langsung ada satu pertanyaan yang muncul di benak saya dan mungkin juga sahabat Inspire semua. Apa sih yang membuat Mbak Retno mau menjadi seorang kepala desa? Kalau dipikir, pasti Mbak Retno adalah prospek-prospek karir yang lebih menjanjikan di luar sana. Apa sih yang membuat Mbak Retno ini mau mengabdikan dirinya di desa? Gini Mbak, awalnya saya itu juga nggak punya bayangan menjadi kepala desa di usia saya yang saat ini. Apalagi banyak orang-orang yang mumpuni di sekitar saya. Tapi karena banyak harapan yang diberikan kepada saya, apalagi jurusan saya dulu itu cukup relevan untuk menjadi kepala desa. Awalnya saya menolak Mbak, tapi setelah beberapa kali saya renungkan, mungkin ini saatnya saya untuk mengabdi di desa ini agar desa ini lebih maju. Mungkin dari sana juga saya bisa mempraktekkan beberapa ilmu yang saya miliki. Wah, Mbak Retno ini hebat sekali ya. Jarang ada generasi muda yang punya pemikiran seperti Mbak Retno ini. Lalu boleh nggak sih Mbak diceritakan bagaimana respon masyarakat atau tetangga-tetangga sekitar Mbak Retno saat tahu Mbak Retno ini pulang dari Yogyakarta setelah menempuh S1 dan S2? Kalau itu, banyak sekali Mbak. Banyak apa ya, ibu-ibu yang banyaklah pokoknya komentar-komentar ibu-ibu gitu. Saiki lak ya Retno kae to. Nggih, Retno. Lah kok wis nek omah apa wis mari to lek mau kuliah nek ngene kae? Alhamdulillah sampun. Walah berarti mulai ki arep rapi. Nggih dereng Bu, pangestunipun. Lah sekolah dhuwur-dhuwur ki ge apa? Paling nyakir ya panggah nganggur. Kok gandeng rapi-rapi jeneng teni sapa? Tapi ya ada beberapa yang merespon baik Mbak, juga mengharapkan saya untuk menjadi kepala desa di sini. Lalu apa sih alasan-alasan yang menyebabkan Mbak Retno ini membuat gagasan-gagasan baru setelah menjadi kepala desa di Desa Sukoharjo? Bisa dong Mbak diceritakan sedikit?
Mbak Retno kuliah pirang tahun tok sawimen. Kurang lebih 6,5 tahun Bu, kalih S2. Mulai tua ning sekolah jenenge. Nah, yang ngono kuwi apa ya gak ngenteni duwite Bapak Ibu? Alhamdulillah kula dapat beasiswa S1 S2 Bu, nggih. Mboten memberatkan orang tua. Umpami anak-anake panjenengan pengen lanjut sekolah, kula udah bisa membantu mendapatkan beasiswanya. Loh Mbak, lek beasiswa iku berarti sing mbayari sekolah iku negara ya Mbak ya? Nggih, wonten sing dibiayai penuh Bu, ada uang sakunya juga, tapi juga ada yang separuh-separuh. Macamnya kathah Bu. Walah ngono kuwi gak lapo sekolah dhuwur-dhuwur. Lah wong wedoki panggah balik nang gone pawon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Monggo. Ngapunten, kula rusuh-rusuh gatane Mbak Retno. Soale kula pun bingung badhe meeting pundi malih nyuwun tulung niki. Betul napa-napa Bu, kula nggih mboten repot. Insyaallah kalau saya bisa bantu, saya bantu. Wah, padha nglumpo iki. Ayo dah padha bayar utang kabeh. Bu Siska kira isu-isu wis nagih utang kan men dhisik ngono lho. Lah awan-awan rezeki kok setelah ditutul pite. Ayo dah padha nyarutang. Ya wis kene-kene iki lho. Wis tak cepakno iki lho. Sik, tak hitung sik. Oke, sip, catet kurang 200.000 ya, Bu. Buning saya udah bayar, wis nunggak saguna kidul iki lho. Aku kok duwe dhuwit, Bu. Minggu ngarep ayo, Bu. Buning saiki ya minggu nggih wingi ya ngomong ngono, saiki ya ngono. Sesuk lah ngomong ngono kuwi meneh, motormu ndek omah tak jabel. Geding aku tak dadekne jaminan nek motormu. Astagfirullah Bu, kok saged gada utang teng rentenir. Lah pripun malih to, Mbak? Niku nggih pun terpaksa kok utang teng rentenir. Namun iki bapake Caca niku pun lunga adoh paran, adoh syotro dan menutupi utang. Tapi dugi mriku nggih angel boten penggawean, Mbak. Duwe ingkang dikirim niku kadang-kadang nggih mboten cekap dalam 1 bulan. Kula jane pengen bantu-bantu pados syotro dan yang utang. Tapi kula kados ngeten. Kula saged kerja napa ngoten lho. Lah wong kula mawon lulusan SD. Keterampilan mawon mboten gadah. Apa malah kok napa modal? Modal kok mboten nenten, Mbak. Terus kok kedah pripun? Kuning sih gada utang pinten teng Bu Siska. Awalnya niku 900 gara-gara kula nunggak. Akhirnya dados 1.300.000. Sekedar beli Bu, kalau ambil uangnya dulu. Kalau kasih 1.500.000, tapi dengan syarat jenengan ikut itu pelatihan-pelatihan di desa seperti penjahit dan juga masak, dan semoga ini bisa buat modal usaha Bu Ningsih. Alhamdulillah, matur suwun Mbak Retno. Matur suwun nggih. Assalamualaikum Mbak Retno, ngantar pesanan sayur. Waalaikumsalam. Walah, ya sini. Tak ambilkan uang dulu ya, berdoa dulu. Mbak Retno, sibuk gak? Enggak, kok ini udah selesai. Kenapa? Mau tanya-tanya. Ya, apa? Mbak, gimana
gimana caranya kuliah di Jogja? Terus rasanya gimana? Dulu tuh Mbak SMP tuh juga di SMP-nya sampean, terus lanjut SMA. Nah di SMA itu Mbak ikut lomba-lomba gitu, kayak LKTI, esai, pokoknya Mbak coba-coba lomba lah, sekiranya bisa buat jalan beasiswa. Dan alhamdulillah nyantol di Jogja. Kuliah di Jogja juga seru sih, ya ada susah senangnya gitu, ya juga namanya kehidupan. Lala juga pengen bisa kayak Mbak Retno, bisa kuliah, terus sampai S2, cari beasiswa kayak gitu. Gimana sih Mbak? Ini loh lah, tak kasih tahu, ini syarat-syaratnya sama alur-alurnya juga. Nanti kalau kamu mau cari beasiswa, Mbak Retno bantuin. Kenapa lah kok sedih? Dulu kan Mbak, waktu Mbak Retno di warungnya Ibu terus cerita tentang beasiswa, sebenarnya Lala denger, terus Lala tanya ke Ibu, tapi Ibu nggak setuju kalau Lala lanjut kuliah karena nggak ada biaya. Ada kok lah beasiswa pemerintah banyak, non pemerintah juga banyak. Nanti kalau kamu mau Mbak bantu. Masalahnya Ibu nggak setuju Mbak kalau Lala cari beasiswa, karena Ibu bilang kalau perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti pasti ujung-ujungnya juga ngurus rumah. Ya wes, nanti Mbak coba bilang sama ibumu, kamu yang rajin belajar ya, terus berdoa. Yang penting kamu terus usaha, jangan menyerah ya. Problematik sekali ya sahabat Inspire semua. Permasalahan-permasalahan seperti ini masih banyak ditemui di desa-desa, terutama yang letaknya terpelosok. Dan kita memang membutuhkan sosok-sosok seperti Mbak Retno ini yang punya pemikiran dan gagasan-gagasan baru untuk membangun desa. Lalu boleh Mbak diceritakan sedikit, mungkin ada penolakan-penolakan atau rintangan-rintangan selama menjalankan gagasan ini? Ya gini ya Mbak, ibaratnya orang jalan nih pasti ketemu kerikil, lubang-lubang, ada kucing yang tiba-tiba lewat. Sama halnya kayak proses kita berjuang pasti ada kegagalan. Nah di setiap gebrakan-gebrakan saya itu pasti ada 1, 2 atau puluhan penolakan dari para penduduk. Lombok, endok, beras kok kabeh muda-muda jenenge ki piye to? Tapi kok duweke teko Pak Caca kok ora ndang muda-muda ki piye? Iya, pada muda kabeh sing duwe utang lan disaur. Ngene iki iso-iso gulung tikar. Lho, Mbak Retno monggo, bari tumbas napa? Tumbas kangkung Bu kalih kecap. Nggih, monggo niki. Nggih, benjing niku wonten pelatihan Bu. Menawi ibu-ibu ingkang kersa nderek pelatihan jahit Bu. Allah, Mbak, wong kene wis gak sempat melu ngono-ngono kuwi. Kabeh iki wis repot dhewe-dhewe. Ngurusi anake, ngurusi bojone, urung resik-resik omah. Wis gak sempat melu-melu ngono kuwi. Alah, Mbak wong aku lebokne dome gak iso mau meneh jahit. Latihannya timbuki Mbak, jam pinten? Andrio kula Mbak, jam 9. Walah iya Mbak, sesuk tak merono. Aku ki pengen berusaha Mbak, tapi aku gak ndek keterampilan. Ya mbok menawa iki jalan rezekiku. Nggih Bu, monggo. Bu, Nia ajenge izin, iki Nia ajenge kerja kelompok kangge rencange Nia. Isu-isu arepe dolan penggawean sekali kobong, piringnya di saya kobong, cah kok gak ngerti repotnya ibuke. Kayak dia udah duluan sih. Sampun Bu, kau Nia pun isa-isa. Nia pun umbah-umbah. Lah mengke lek Nia mboten kerja kelompok, sakne rencange Nia nunggu Nia dangu. Sampeyan ki diomu ibuke ra gelem manut kok malah mentingnya tugas saya. Sakit Bu. Bu, tak omongi. Aku niki krungu. Pire pecahane ngomel budian, tak omongi. Yalah, kuwi lho jane tikus mancal piring Bu. Loh, ora mungkin ya lak pomone tikus suara tikus iki lebu. Wong aku lek krungu suara kaya wong tukaran karo bocah cilik nangis, mungkin piye? Aduh, aku wis biasa ngrungokne kaya kono wi bendina. Wong ya Budian iki bojone loro, gak iso apa-apa. Anake 3. Katek Budian ki dadi ibu rumah tangga, katek
sing tukang kerja. Para yo ngesakane para yo mumet ndak si Budian nih. Wes Biyen ki Budian ki gak koyo ngono kuwi. Basahan bojone lara ki malih Budian malih stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Kades. Monggo pinara. Bikin mawon, Bu. Oh nggih, monggo monggo. Pripun Budian kabare? Alhamdulillah sae. Jenengan pripun? Alhamdulillah kula sae, Bu. Iki wonten bantuan saking desa untuk Budian sekeluarga. Semoga bisa bermanfaat ya. Nggih, matur nyuwun. Gusti Allah sing bales. Nggih, niki kula wonten info Bu, wonten pelatihan teng griya kula, pelatihan jahit. Menawi sampean kersa benjing teng griya kula nggih. Walah Bu, kula mboten saged jahit. Kula tak masak mawon digawe bakulan. Iwas melu pelatihan-pelatihan gak jelas muntrunge. Pelatihannya mboten jahit mawon Bu, wonten pelatihan masak juga. Walah, lek masak ngono kuwi gak iso masak sirna-rena, mboten usah, Mbak. Yalah nggih sampun mboten napa-napa Bu. Kula pamit rumiyin nggih. Nggih, Bu. Nggih, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa lah? Mau minta tanda tangan dan sekolah. Ayo duduk sini. Tanda tangan apa lah? Halo Mbak. Loh, sampean tenan sing lagi. Aku iku wis omong nek ngene ibumu lah. Mpani ya wis atine iki wis lilin. Aku jek arep cerita ndek sampean. Kok sampean ujuk-ujuk rene wis nggawa iki. Lala sebenarnya udah dapat info penerimaan beasiswa Mbak. Tapi ibu nggak setuju kalau Lala lanjutin sekolah. Lala tuh pengen bisa sekolah, bisa kuliah. Lala tuh pengen jadi guru. Tapi ibu nggak ngebolehin Lala sekolah. Awalnya Mbak, Lala pengen nekat. Tapi kalau Lala nekat, ibu bilang Lala jadi anak yang durhaka. Terus Lala harus gimana Mbak? Ya wis lah, lek dalane wis koyo ngono. Sing sabar ya. Mbak yo gak pengen sampean dadi anak sing durhaka. Sing perlu sampean inget, sampean pangga iso melanjutkan masa depannya sampean, mas yo sampean wis nikah. Sampean pangga iso menempuh pendidikan. Pendidikan iku gak melulu di bangku sekolah kok lah. Sampean pangga iso dadi wanita sing mandiri lan produktif, mas yo sampean wis berumah tangga. Wes, gak usah nangis. Lalu apa yang membuat Mbak Retno mempertahankan program-program ini padahal kan banyak menemui penolakan-penolakan dari warga? Karena hasil itu tidak ada yang instan ya Mbak. Jadi saya berkeyakinan seiring berjalannya waktu ini, program-program ini akan bermanfaat untuk warga desa di sini. Dan dari keyakinan itu terbukti sekarang itu banyak ibu-ibu yang tertarik ikut program ini. Ya Bu Nek,
Ningsih arep nek endi kok empane nggawa abot-abot. Nggih Bu, niki lho ngeteri pesenan Bu. Pesenan apa, Bu? Niki lho seragami ibu-ibu PKK desa sebelah Bu. Oh, alah ngono kuwi hasilnya kok akeh. Nggih alhamdulillah lumayan Bu, damel kebutuhan sehari-hari alhamdulillah saged. Alah lumayan ya, Bu. Nggih alhamdulillah Bu. Ya sampun nggih Bu. Nggih, monggo. monggo. Assalamualaikum Mbak Retno. Waalaikumsalam, Bu. Kemudian monggo Mbak. Mbak masa terang mriki mawon. Oh nggih, niki. Wonten napa Bu Dian? Niki kula badhe nderek pelatihan-pelatihan apa tasih saged nggih. Oh nggih, saged. Tapi kula nderek pelatihan masak mawon pripun, Mbak? Mboten napa-napa Bu, njing jenengan teng mriki pun mulai latihan nggih. Oh nggih pun, matur suwun, Mbak. Kula pamit riyen. Nggih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tak omongi wingi aku keton Bu Ningsih nggawa jahitan seragam rong kresek. Dinggo ibu-ibu PKK desa sebelah. Tak pikir-pikir kok lumayan toh, Bu. Bu Ningsih yo ngomong, lek lumayan iso nambah-nambah penghasilan. Iya ta Bu, masa? Lah tenan ya lumayan loh Bu, iso dingin tambah-tambah sangu anake. Iya, Bu, tenan wingi wong wis cerita. Gak pengen melu toh. Lah wis ngono Bu Kades durung. Wis wingi, ayo lek pengen melu bareng-bareng nek melu Kades. Oh iya Mbak, selain program-program tadi, apakah ada gebrakan-gebrakan yang lain? Iya ada Mbak, posyandu dan juga parenting. Karena di sini tuh tradisi pernikahan dini udah mengakar ya Mbak. Jadi kita mengadakan sosialisasi untuk meminimalisir dampak pernikahan dini tersebut. Karena kalau kita langsung mengadakan sosialisasi pencegahan itu akan sulit berjalan. Jadi kita mengadakan sosialisasi pola pengasuhan, ilmu parenting kepada ibu-ibu muda di sini. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, kita juga akan mengadakan sosialisasi tentang itu enggak apa ya, kayak dampak-dampak negatif gitu dari pernikahan dini agar pemikiran warga di desa ini tuh menjadi terbuka. Wah, kan mbak-mbak kumpul. Ibu. Pun kabari. Alhamdulillah udah kayak grek iki awake. Oke, keren. Bapak mboten wangsul-wangsul. Iku tanggal 5 wonten posyandu monggo nderek. Mboten pon Bu, mboten niki anake rewel lek manut di posyandu ning. Pon mboten nuruni wong panas. Justru niku Mbak, itu efek dari imunisasi. Nah setelah panas nanti anaknya kekebalan tubuhnya akan bertambah, jadi gak gampang sakit. Oh, alah ngono to, Mbak. Wis tak karo takok-takok bojoku sik ya. Ya Mbak. Ya udah kalau gitu saya mau ke balai desa dulu ya. Oh, nggih, hati-hati, Mbak. Lalu bagaimana perkembangan program-program yang sudah ada itu sekarang Mbak? Alhamdulillah Mbak, seiring berjalannya waktu, program-program ini terlaksana dengan baik. Nama UMKM Sikandi juga telah berkembang pesat Mbak. Untuk produk-produk UMKM sendiri sudah dijual di online shop. Nah untuk program posyandu dan juga parentingnya itu, Anda bisa melihatnya di IG Keluarga Cerdas ID. Di situ adminnya ibu-ibu muda yang mengopost kegiatan-kegiatan parenting, posyandu, dan sangat aktif lah pokoknya Mbak di situ. Gitu. Nah ini program terbaru dari UMKM Sikandi Mbak. Ini pembuatan brownies lumer. Saya harus urus sebentar ya Bu Ibu. Iya, Mbak. Nggak apa-apa. Ini proses pembuatannya ya Mbak. Nanti kalau sudah jadi saya boleh coba ya ini Mbak. Wah sepertinya enak sekali ini. Pastinya begitu, Mbak. Iya tentu saja. Nanti kalau mau coba di sebelah sini Mbak.
kisah Mbak Retno ini sangat menginspirasi kita semua, terutama kaum wanita. Dan ada satu hal yang Hana garis bawahi dari perjalanan perjuangan Mbak Retno, bahwa hasil yang besar pasti dimulai dari langkah-langkah kecil. Langkah-langkah kecil yang meskipun tersandung batu dan kerikil, tetap berusaha berjalan untuk bisa sampai tujuan. Terakhir nih untuk Mbak Retno, closing statement untuk sahabat Inspire semua. Ini ada closing statement juga ya Mbak? Iya ada, silakan Mbak Retno. Wanita tidak harus memilih antara berkeluarga atau berkarya, karena berkeluarga dan berkarya adalah dua hal yang dapat berjalan bersama. Memilih berkeluarga tidak seharusnya menjadikan sosok wanita yang pasif. Wanita tetap harus aktif dan produktif dalam setiap peran yang ia ambil. Wanita harus tetap berpendidikan, karena wanita berpendidikan tahu bagaimana ia harus berperan. Wanita harus tetap berpendidikan, karena di tangan wanitalah sekolah pertama bagi generasi masa depan. Menjadi wanita yang berpendidikan tidak membuat ia merasa paling, justru membuat ia semakin mengerti kata salib. Wanita bukan hanya wani ditoto, tapi wanita juga wani noto. Terima kasih untuk Mbak Retno yang sudah meluangkan waktu untuk membagi kisahnya kepada Hana dan sahabat Inspire semua. Hana harap kita bisa bertemu di lain hari. Terima kasih Mbak Retno. Ya, sama-sama Mbak Hana. Nah, terima kasih Mbak Retno sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain hari lagi ya Mbak Retno. Terima kasih sekali lagi. Mbak, sama-sama. Dan saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.